Konsep animasi pada dasarnya seperti yang kami terangkan kemarin bahwa terdiri dari beberapa frame. Jadi intinya nanti dia ada pergerakan sebuah objek di mana dia dari satu tempat menuju ke tempat yang lain, itu sudah disebut dengan animasi. Jadi konsep dasarnya dari sebuah animasi adalah pergerakan objek atau gambar yang disatukan dalam sebuah frame ya. Jadi contoh termudah adalah ketika zaman dulu kita membuat animasi dari sebuah buku itu yang kemarin kita jelaskan ya, di pojok atas itu kita tulis gambar tertentu dan nanti kita putar secara beraturan, maka akan menjadi sebuah gambar bergerak ya. Dari konsep itu dapat kita implementasikan ke dalam multimedia. Jadi nanti multimedia itu pada dasarnya terdiri dari beberapa frame yang diputar secara beraturan, artinya beraturan itu ritmenya sama, jumlah setiap detiknya sama, itu akan menghasilkan sebuah gambar atau pergerakan yang nanti disebut dengan movie atau animasi gitu ya. Dalam dunia gerak atau dalam dunia animasi kita mengenal nanti istilah baru lagi. Kalau kemarin kita frame, sekarang ada istilah satu lagi namanya keyframe ya. Keyframe itu apa? Keyframe itu adalah sebuah frame yang menjadi kunci dari sebuah perubahan. Artinya nanti ketika kita membuat sebuah animasi, maka di situ harus ada yang namanya keyframe. Keyframe adalah gambar kunci. Contoh begini, saya membuat pergerakan antara tangan ini sampai dengan ke sini, ini akan bergerak ke sini. Berarti animasi itu memiliki keyframe satu awalnya dan memiliki keyframe akhirnya atau di sini. Sehingga nanti ini keyframe satu, ini keyframe dua, sehingga kita gerakan dengan komputasi maka dia akan bergerak beraturan gitu ya. Nah, seperti ini terus otomatis yang antara frame dengan frame ini, antara keyframe dengan keyframe itu disebut dengan in between ya. Kalau dalam istilah animasi teman-teman nanti kalau mendengar yang namanya in between itu berarti dia frame atau keyframe di antara dua keyframe ya. Jadi di sini nanti tadi ada pergerakan antara sini ke sini, maka di sininya ini adalah namanya in between. Gitu ya teman-teman ya. Oke, dalam sebuah animasi transformasi yang akan kita pelajari pada siang hari ini ada 4 jenis yang paling sering digunakan. Sebenarnya ada beberapa. Di sini nanti kan kita belajar tentang bagaimana membuat transformasi. Yang pertama adalah position, yang kedua adalah scale, yang ketiga adalah rotation, yang keempat adalah opacity. Apa sih yang disebut dengan transformasi posisi itu? Nah, posisi itu artinya dia berubah posisi. Contoh begini, pemainnya dari sini menuju ke sini, berarti dia ini sudah berubah antara animasi yang satu dengan animasi yang kedua, sehingga ini ada proses pergerakan antara keyframe 1 menuju ke keyframe 2. Lalu yang kedua adalah scale. Scale itu berarti dia berubah secara ukuran. Bisa jadi dia dari kecil sini membesar, maka ini perubahan animasi scale ya. Kalau rotation itu berarti dia berputar, artinya animasi sekarang posisinya begini, dia nanti sampai di sini bisa begini ya, nanti nama position ya, seperti itu. Lalu kalau rotation itu berhubungan dengan tingkat blur atau tingkat transparansi. Jadi nanti di sini kelihatan jelas, maka semakin jauh maka semakin blur. Nah, nanti kan kita praktekkan dari sisi membuat animasi menggunakan After Effects. Gitu ya teman-teman ya. Oke, dari 4 ini yang paling sering digunakan adalah 1/4, tapi ada satu lagi yang namanya dengan animasi ancor ya. Kalau dari jenis animasi itu nanti ada beberapa yang sering digunakan. Ada namanya nanti frame by frame, ada yang namanya animasi twinning ya, yang paling sering digunakan adalah itu. Tapi di sini nanti kita akan belajar animasi yang masuk ke dalam After Effects, yaitu position, scale, rotation, dan opacity. Gitu ya teman-teman ya. Oke, nanti untuk prakteknya teman-teman bisa lihat di video YouTube di Pepep Andromeda Channel. Silakan nanti yang belum subscribe, silakan subscribe supaya nanti channelnya makin berkembang dan kita bisa berbagi ilmu di situ sehingga memudahkan teman-teman dalam hal belajar. Oke, selanjutnya kita mencoba untuk membuat prakteknya. Yang pertama adalah membuat animasi position ya. Oke, yang pertama harus kita siapkan dulu bahan-bahannya, yaitu kita stop share. Share-nya saya ganti full ya. Saya menggunakan share screen. Semuanya sudah kelihatan di sini. Oke, saya masuk ke After Effects.
Saya sudah menyiapkan bahan. Sesi 2, jadi saya memiliki satu video, satu gambar berekstensi PNG, yang kedua adalah latar ya. Kita akan mempraktekkan transformasi dari 1 sampai dengan 4. Jadi di sini nanti kunci kita untuk membuat animasi di video ini ya. Untuk ke belakang teman-teman sudah harus bisa menguasai. Oke. Sambil menunggu After Effects loading, kita siapkan. Kita menggunakan komposisi yang paling kecil saja supaya enteng untuk membuat renderingnya ya. Oke, kita bikin ukurannya web aja 320 x 240 ya, supaya ringan. Oke, kita bikin komposisi baru seperti kemarin, new composition. Ini kita bikin 320 240, ini durasinya 5 detik saja. Langsung kita oke seperti ini. Lalu kita import file-file yang kita butuhkan ke dalam perpustakaan kita di sebelah kiri sini. Seperti ini ya. Selanjutnya kita mencoba untuk membuat animasi yang pertama. Kita importkan dulu gambar ke dalam stage ya, namanya ini stage seperti ini. Oke, lalu kita bikin yang pertama adalah position, kita masukkan balon. Ya, seperti ini. Karena dia ekstensinya PNG, maka backgroundnya dia bisa transparan. Terus kita kecilkan dengan cara ditekan tombol shift ya. Terus ujungnya ini kita drag. Nah, gini kita drag. Nah, gini ya. Ya, oke. Gini dulu. Ukuran kita cukup. Ya. Oke, yang pertama adalah kita akan menggerakkan objek ini, balon ini menuju ke kanan. Caranya adalah kita harus membuat yang namanya keyframe ya. Jadi kita pilih dulu objeknya seperti ini, kita pilih ya. Lalu kita klik di gambar segitiga ini, gambar segitiga kita lihat di folder balonnya ya. Di layer balon ini kita lihat. Di sini ada tombol transform, terus ini kita klik yang gambar segitiganya. Lalu di sini kalau posisinya sudah tepat, atau kita bisa taruh di luar juga boleh, nanti yang tampil akan di sini ya. Oke, kita taruh dari luar dulu aja. Lalu ini kita tekan yang namanya tombol stopwatch sebelah kiri. Klik, ketika kita tekan maka akan muncul diamond di sini. Nah, ini namanya keyframe 1. Lalu kita gerakkan timelinenya menuju ke detik sini aja ya. Lalu gambarnya kita gerakkan ke kanan seperti ini ya. Di sini terlihat ada garis guide ya, namanya ini adalah garis animasi. Lalu coba kita geser lagi ke sini, balonnya kita turunkan ya ke sini. Sudah kita cukup, kita kembalikan lagi timelinenya ke depan, maka sudah ada pergerakan di situ. Teman-teman bisa lihat. Untuk mencobanya Anda bisa tekan shift space bar seperti ini. Nah, ini namanya adalah transformasi position. Oke ya, jadi teman-teman bisa mengatur kecepatan dari pergerakan ini dengan mengatur timeline di sininya. Contohnya pengen saya turunnya lebih cepat atau pergerakan sini lebih cepat, maka ini kita atur geser. Contoh ya, ini kita geser ke sini. Maka timeline yang dari kiri ke kanan akan lebih cepat jalannya seperti ini, jadi ya lebih cepat, turunnya akan lambat. Nah, begitu ya. Jadi kita bisa mengatur namanya keyframe-nya atau jaraknya in between-nya lebih pendek. Kalau lebih pendek berarti dia lebih cepat dengan durasi yang lebih cepat ya, artinya dia lebih cepat. Kalau dia durasinya panjang, otomatis karena jaraknya pendek maka otomatis dia menjadi lebih lambat. Contohnya pemainnya ini kurang lambat lagi, atau sampai di sini dia pengen geser ke kiri tapi lambat lagi, bisa. Kita pilih di sini, kita pilih frame-nya ya. Sini kita pilih. Ini kita gerakkan ke sini. Nah, otomatis ini akan bergerak. Nah, kita lihat seperti ini ya. Nah, dia akan bergerak lagi, terus geser ke kiri. Nah, seperti ini, dia akan lebih cepat. Ini menandakan bahwa
jumlah timeline di sini, jarak ini sangat mempengaruhi daripada kecepatan pergerakan posisi dari sebuah balon ini ya, atau animasi ini. Oke ya teman-teman, nanti bisa dipraktekkan. Selanjutnya kita akan menuju ke animasi yang kedua, yaitu animasi scale. Scale itu berarti dia perubahan bentuk ya, menjadi kecil atau menjadi besar. Oke, kita stop dulu. Oke, begini kita lihat, kita coba. Saya menggunakan ini, saya hapus dulu aja. Saya baru aja ya, saya hapus. Saya gunakan balon kembali. Seperti ini. Oke ya, begini. Oke, saya melihat membuat animasi ini nanti seakan-akan balon ini akan menjauh. Oke, kita bikin transformasi scale di sini ya, scale. Kita lihat, ceklik, lalu di posisi sini ini akan kita buat menjadi lebih kecil. Seperti ini. Ini. Jika kita animasikan, kita lihat, maka dia akan bergerak seperti seakan-akan menjauh dari kita. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana supaya terlihat lebih indah? Kita gabungkan dua animasi tadi menggunakan position, karena ini seakan-akan balonnya turun ya. Kita coba balonnya ke sini. Maka di sini kita buat keyframe 2. Di sini position sini. Kita klik stopwatch-nya. Kita geser ke sini, ini kita tarik ke atas. Oh, sorry. Ini di sini, ini kita klik stopwatch-nya ya. Ini sampai di sini. Oke. Ini kita pindah ke sini. Ya, kita coba. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kalau kita lihat balon ini seakan-akan menjauh, tapi dia tetap terbang di atas. Oke, kalau ini masih kurang kecil lagi atau dia masih scale-nya kurang kecil, ini kita kecilkan lagi di sini. Kita stop, kita pilih yang di sini, ini kita kecilkan lagi. Oh sorry, timeline-nya harus pas di sini. Ini kita pilih, ini kita kecilin. Ya itu. Ini ya, oke. Kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini. Kita lihat. Ya, dia semakin jauh. Ya, gitu ya. Oke, sekarang kita tambahkan lagi animasi yang ketiga, yaitu rotasi atau rotation. Nah, kita coba lihat di sini. Ada rotation. Kita akan membuat animasi ini, balonnya ketika nyampe di tengah dia bergerak. Ya, maka di sini kita mulai di sini ya. Kita kasih stopwatch-nya, klik. Lalu ini kita sampai di sini saja. Ada pergerakan satu kali. 360 derajat. Berarti dia muter sekali ya. 360. Ya, berarti ini begini. Nah, seperti ini kalau kita lihat, dia bergerak, lalu sampai di frame 10, dia akan berputar sekali, dia akan terbang. Nah, ini seakan-akan dia terkena guncangan angin. Nah, seperti ini. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kalau kita pengen dia berputar-putar lebih banyak, ini kita bisa tambahkan di sini 5 kali dia bergerak selama perpanjangan ini ya. Kita lihat, kita frame-nya kita pindah sini, kita coba lihat di sini. Set 1 2 3 sampai 5 kali dia berputar-putar terus di sana. Nah, seperti itu. Oke, gitu ya konsepnya teman-teman ya. Terus yang terakhir adalah animasi opacity. Opacity itu kita akan membuat ini menjadi blur. Oke, yang rotation ini saya hapus dulu semua. Oke.
balon kita hapus, kita masukkan lagi. Oke, saya ingin membuat animasi terbang langsung menghilang. Oke, kembali ke sini lagi, kita pilih posisi dulu ya. Tek, lalu kita masukkan ke dalam animasi sini, dia bergerak ke sana. Lalu dari sisi scale, kita lihat scale dari sini, scale kita hidupkan, set, sampai di sini dia makin kecil. Oke. Lalu dari sisi rotation kita on kan di sini, tek, kita geser ke sini. Ini opacity-nya kita bikin sorry, ini tadi yang saya klik salah. Sampai di sini opacity kita nyalain, set, tetap 100%. Lalu kita geser ke kanan, kita bikinkan jadi 0, maka dia akan hilang. Ya, kita coba lihat hasilnya seperti ini. Nah, dia akan semakin hilang. Kalau kita mencoba untuk menggunakan RAM dari hardware kita, bisa menggunakan play yang sini ya, ini, atau yang ini RAM preview, set, dia akan hilang. Oke, kita coba full screen. Sini kita lihat. Ini tergantung kemampuan hardwarenya teman-teman ya. Kalau banter dia bisa. Nah, seperti ini. Jadi tidak kelihatan lagi garis guide-nya. Jadi full film. Nah, seperti ini. Oke. Jadi ini kita menggunakan background latar belakang gambar. Sekarang yang terakhir, coba kita menggunakan background tapi menggunakan video. Ini. Oke, ini saya geser ini ya. Oke, coba kita preview di RAM. Hasilnya seperti apa? Sorry, layernya dia harus di bawahnya balon. Kita ubah di bawahnya begini. Kita coba run. Nah, sudah ada sound ya. Oke, gitu ya teman-teman, begitu mudahnya membuat animasi dalam After Effects ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.